Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat di siang hari yang penuh berkah ini, khatib mengajak jamaah sekalian dan diri khatib pribadi agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhir-akhir ini kita banyak mendengar bahkan mengalami langsung bencana dan fenomena alam. Banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu cukup menimbulkan kekhawatiran dalam diri kita. Kita berharap korban-korban akibat banjir dan longsor wafat dalam keadaan husnul khotimah dan Allah tempatkan di tempat yang tertinggi di sisinya. Sudah sepatutnya kita mengulurkan bantuan kepada saudara-saudara kita, baik berupa tenaga maupun harta benda. Kendati sejatinya kita tidak saling mengenal, namun pada hakikatnya kita semua adalah saudara dalam agama, saudara dalam bernegara, juga saudara dalam kemanusiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'du ba'da. Mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Wa syabbaka asabi'ah. Kemudian beliau menautkan jari jemarinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain memberikan bantuan berupa tenaga dan harta, kita juga perlu berdoa untuk saudara-saudara kita agar diberikan kekuatan dan kesabaran terhadap musibah yang menimpa mereka. Sifat sabar sangat penting eksistensinya dalam diri seorang mukmin. Tanpa rasa sabar, seseorang yang tertimpa musibah tidak akan segan-segan mengutuk atau menyalahkan takdir Allah yang telah ditetapkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sifat sabar dalam menghadapi musibah merupakan cerminan dari ketulusan hati seorang mukmin
dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya, apabila seorang hamba sudah benar-benar ikhlas dan ridha terhadap segala ketentuan hamba dan segala ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah, maka baik dan buruknya akan diterima dengan kesabaran dan kesadaran bahwa semua yang menimpanya merupakan suratan takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah." Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu keletihan, rasa sakit, kesusahan, kesedihan, gangguan dari orang lain, dan bahkan duri yang melukainya melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahannya. Muttafaqun alaih. Jamaah yang dirahmati Allah, dari hadis yang dibacakan tadi kita dapat mengambil faidah bahwa kesabaran seorang mukmin terhadap setiap sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpanya akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran berupa dihapusnya dosa-dosa kita. Dengan adanya jaminan tersebut, perlu kita sadari bahwa setiap hal yang buruk dalam kacamata manusia belum tentu buruk di sisi Allah. Akan ada konsekuensi dan balasan terhadap musibah yang kita alami. Maka perlu sekali kita berlatih untuk meringankan rasa risau kita akan nasib yang menimpa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukht." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, niscaya Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Maka barang siapa yang ridho, maka Allah akan ridho kepadanya. Dan barang siapa yang tidak ridho atau murka, maka Allah pun akan murka kepadanya. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meskipun Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada kita, Allah tidak akan memberatkan kita dengan ujian yang melampaui batas kemampuan kita. Allah taala telah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Dari ayat tersebut, yakinlah bahwa ujian berupa musibah yang menimpa seorang mukmin tidak akan melewati kesanggupannya. Oleh sebab itu, tetaplah optimis bahwa pertolongan akan datang kepada kita dikala kesulitan dan musibah menghampiri kita. Tetaplah menjadi pribadi yang bijaksana meskipun ujian terasa berat. Ingat selalu bahwa Allah bersama kita dalam keadaan apapun. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan selalu tercurah kepada kita, sebab sungguh Dia Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kesimpulan dari khutbah pertama tadi, kita bisa dapat mengambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoya." Yaitu yang artinya tidaklah seorang muslim ditimpa suatu kelelahan, rasa sakit, kesusahan, kesedihan, gangguan dari orang lain, dan bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.